Saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ada beberapa catatan yang disampaikan tadi baik oleh Pak Saleh kemudian juga oleh Pak Said adalah soal ini mungkin menuai polemik karena tidak ada keterlibatan teman-teman buruh dalam mengambil keputusan ini. Pak Timbul, bagaimana Anda melihat dua statement yang terkait dengan statement ini? Ya, jadi kalau saya sih ya, kan kita BPJS SWOT mengawasi pelaksanaan jaminan sosial. Nah, pada 2018, 2000 itu sudah ada upaya untuk merevisi Permenaker 19. Oke. Ada pertemuan dari hotel ke hotel, saya juga pelaku sendiri, yang memang menggagas itu. Dan ada surat waktu itu dari kalangan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Disebutkan ada, dan surat itu disampaikan ke Menteri melalui Direktur Jamsos Kemenaker, melalui Dirjen PHI Bu Hayani, disampaikan kepada Pak Menteri. Pak Menteri waktu itu memang karena suratnya itu apa isinya, Pak? Ya, merevisi Permenaker 19. Termasuk soal jaminan hari tua cair di umur 56 tahun. Ya, jaminan Permenaker 19 itu jaminan hari tua. Ya, maksud saya untuk bisa dicairkan PHK langsung cair gitu. Oh, oke. Jadi waktu itu ada sampai akhirnya terus dibahas, muncullah terimplementasinya lah JKP. JKP itu kita baca Undang-Undang Cipta Kerja, tidak hanya rekomposisi sumber pendanaannya, pemerintah APBN pun membayar. Itu perintah undang-undang 0,22%. Yang kalau kita lihat di running text TV itu 905 miliar, sekitar itulah dialokasikan. Jadi JKP itu ada 3 sumber pendanaan. 1, rekomposisi dari JKK JKM. 2, APBN dari pemerintah. 3, dana operasional. Nah, ini yang bertahap. Ya. Dari pemerintah juga ada namanya modal 6 triliun. Nah, ini juga hal-hal yang menurut saya harus juga dilihat sebagai bagian dari bagaimana memberikan pengganti ya, supaya JHT ini menjadi haknya pekerja di masa tua, tetapi ada penggantinya. Nah, jadi kalau dibilang tripartit nasional enggak, ya coba cek aja lagi kalau di media, menurut saya dia akui gitu loh. Nah, sisi material secara hukum ya, baik material maupun formil itu terpenuhi. Bagaimana arsitek jaminan sosial dalam Undang-Undang SJSN tidak mau melihat itu sebagai bagian dari Undang-Undang Jam Sostek. Di Undang-Undang Jam Sostek, pas Undang-Undang 3 tahun 92, pasal 4 mengatakan JHT cair ada 3 kondisi, sama dengan pasal 35. Di pasal 5-nya dimunculkan. Dalam kondisi tertentu boleh dicairkan. Makanya selama Jam Sostek, prakteknya adalah 5 tahun kepesertaan tambah 6 bulan. Ada krisis 98 diubah 5 tahun kepesertaan minimal 1 bulan. Dan itu berjalan terus sampai Juli 2015 tanggal 1 di stop. Nah, muncullah PP 60 2015 yang melanggar Undang-Undang SJSN, muncullah Permenaker 19 karena itu masa transisi. Dan ini menurut saya nggak ada masalah. Kalau memang dibilang Pak Saleh salah, iya salah. Tapi itu rangka untuk mentransisi sehingga ada proses perbaikan. Nah, proses perbaikan itulah yang sekarang dilakukan. Jadi Anda mau mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada dialog sebelumnya terkait dengan. Sudah ada. Pak Saleh, Anda pernah mendengar soal ini, Pak Saleh, dari DPR? Pernah mendengar bahwa ada hal seperti tadi yang disampaikan Pak Timbul? Ya, sebetulnya ya diskusi soal ini kan sebetulnya sudah ada di mana-mana. Jadi orang tentu teman-teman serikat pekerja juga pasti sudah sering melakukan diskusi soal ini. Dan di DPR sendiri ya persoalan yang paling fundamental di penanganan para pekerja ini yang masalah kesejahteraan. Dalam hal ini tentu ya kesejahteraan itu paling utama ya soal ini tadi, upah dan juga jaminan. Ya, jaminan katakanlah di sini jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian, jaminan seterusnya lah yang ada sekarang di dalam undang-undang kita. Tetapi kalau Pak Timbul tadi menjelaskan, saya kira ada soal rekomposisi, kemudian ada APBN di situ, ada titipan uang negara 6 triliun dan seterusnya. Saya kira ini belum selesai Pak Timbul. Jadi saya kira di tingkat pemerintah sendiri ini juga masih perlu pendalaman supaya apa? Supaya tadi kalau misalnya seperti yang dikatakan Pak Said tadi, kalau ada rekomposisi itu misalnya nilainya berapa, ini supaya tidak melanggar seperti apa, dan jangan sampai ternyata uangnya nggak ada. Bayangkan kalau ada orang yang jaminan kecelakaan uangnya sekian banyak, lalu ternyata kita butuh orang yang untuk JKP gitu loh, jadi uangnya kan terbagi ke sana terbagi ke sini, jadi uang
Jadi akhirnya nggak fokus, itu satu ya, soal rekomposisinya kan belum selesai. Kemudian penggunaan APBN juga, apakah misalnya dana titipan yang 6 triliun itu boleh digunakan, atau jangan-jangan hanya untuk diinvestasikan, supaya investasinya itu bisa digunakan untuk JKP misalnya. Atau seperti apa? Ini kan aturan-aturan ini di kita, ini karena selama dia masih menggunakan APBN, dia harus lapor ke DPR kan. Jadi karena di APBN gitu loh. Nah sampai sekarang ini kita kan belum lihat bagaimana penggunaan anggaran APBN itu di dalam konteks saya tadi ini, konteks JKP ini. Nah, saya sekali lagi mengatakan saya tidak menolak JKP, dan saya kira Pak Said juga tidak menolak JKP, karena JKP kalau memang itu real dan ada, jelas itu pasti mensejahterakan para pekerja, pasti itu. Tapi jangan sampai kita katakanlah menolak JHT, nggak boleh dicairkan sampai usia 56 tahun, sementara JKP-nya belum pasti. Katakan seperti itu. Kalaupun misalnya sudah ada aturannya, nah masalahnya nih aturan ini sekali lagi kan inkonstitusional bersyarat nih. Ini kan nanti bisa digugat juga. Sama dengan Pak. Ini kan ditanya tadi apakah Permenaker 2 2022 ini masih bisa digugat? Saya kira bisa. Teman-teman pekerja itu bisa menggugat ini ke Mahkamah Agung dong untuk Kalau saya ingin tanyakan soal menggugat itu ke KSPI, Pak Saleh, Pak Said. Pak Said masih bersama kami? Ya, masih. Oke, Pak Said, bagaimana Anda akan menggugat Permenaker ini? Yang pertama tentu kita minta sekali lagi BPJS itu di bawah presiden. Kenapa jadi direndahin ke menteri? Jadi kami minta melalui Kompas TV, mudah-mudahan ada staf presiden, dan kami akan berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk mengambil tindakan yang sama ketika di zaman Pak Hanif. Dan direksi juga sudah jalanin kok, JHT bisa diambil 30% yang tadi saya bilang kan. Jadi nggak usah lah, Timbul ini mewakili BPJS bukan mewakili buruh, dan udah kayak menteri aja dia tadi ngomongnya. Jadi oleh karena itu kami hanya akan minta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan hal yang sama ketika zaman Pak Hanif. Yang kedua, kami mengharapkan bahwa Permenaker nomor 2 2022 itu dicabut. Seperti yang disebut Pak Saleh, JKP itu belum jalan. Dananya dari mana? Cukup atau tidak? Nanti jangan-jangan begitu diambil dananya, kecelakaan kerja tinggi, kematian tinggi, dananya juga nggak ada. Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Itu kan berbahaya buat sebuah penyelenggara jaminan sosial. Apalagi dalam Undang-Undang BPJS sudah jelas subsidi silang antar program itu belum dicabut, adalah tindak pidana 8 tahun penjara bagi direksi yang melanggar pasal itu. Nah tentang itu Timbul nggak ngerti, dia bukan menteri subsidi. Saya jelasin. Oleh karena itu kami mengharapkan agar Presiden benar-benar memperhatikan, nggak usah dijelasin, itu Anda bukan menteri. Yang terakhir, jelas bahwa buruh pekerja melalui sosial media sekarang udah tembus di angka 200.000 tadi malam ya. Itu saya sih berkeyakinan ya. Kami akan bikin surat ke Presiden. Kapan rencananya akan mengirim surat ini Pak Said? Mungkin hari Senin atau Selasa. Kami akan kirim surat. Jadi nggak perlu ke MA segala. Wong itu tabungan, bukan jaminan pensiun. Dan sudah pernah dilakukan dan sedang dijalankan oleh direksi. Tidak ada sesuatu yang sulit. Nanti situasi kalau udah normal, situasi pertumbuhan ekonomi sudah disumbang kembali oleh sektor manufaktur, dan kemudian makanya menteri ini nggak paham masalah. Itu persoalan utama. Ditambah sama seorang hanya aktivis, anggotanya sedikit, sok-sokan kayak menteri, udah lembur, stop lah. Tolong jangan begitulah, kita berdiskusi agak berkualitas. Ini adalah diskusi. Saya jelaskan boleh. Pak Timbul silakan singkat saja. Pak Daulay, ada PP 37 jelas bahwa itu ada rekomposisi berapa persen. Itu amanat Undang-Undang Cipta Kerja. PP 37 Permenkeu 12 jelas. Jadi tinggal dilaksanakan. Kalau ditanya apakah ada, saya yakinkan. Ya, masalahnya itu bukan soal ada nggak ada aturan itu. Kalau rekomposisi kan memang sudah ada, ada, begitu. Makanya itu jangan ragu. Bapak jangan ragu. Uangnya. Sebentar Pak. Ada Pak, yakin Pak.
Pak Daulay Ada, nggak usah Pak. ditanggapi. Pak Timbul tahan dulu, Pak Saleh dulu, Pak Saleh Pak gimana? Daulay nggak usah ditanggapi. Timbul itu nggak mewakili siapa-siapa. Pak Saleh dulu, Pak Said mohon ditahan dulu, saya dengarkan Pak Jangan Saleh dulu. begitu, jangan begitu. Jadi- Nggak usah ditanggapi Pak Daulay. Enggak, menurut saya ini kan yang perlu memang ada perhitungan ulang lagi dan itu perlu transparan dibuka ke semua publik, misalnya terutama kepada pekerja. Kenapa? Uangnya kan uang para pekerja. Nah sekarang itu yang dihitung dulu, ada enggak duitnya itu sebesar apa uangnya. Kemudian harus ada prediksi-prediksi, ada simulasi-simulasi yang dilakukan. Oke. Kalau nggak bisa dilakukan itu, nanti begitu ini sudah jalan, tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Itu loh jadi masalah Betul, juga. Oke, Ya, Betul. saya Pak jelasin Saleh, dikit, Mbak. bisakah ini didesak untuk direvisi? Oh sangat bisa tentu. Sangat bisa. Ya, DPR akan lakukan itu? Sejauh ini saya lihat hampir semua teman-teman di Komisi 9 Oke. ya itu masih mempersoalkan soal keluarnya Permenaker 2 2022 ini. Tentu Pak Daulay, kita kalau akan nggak mendesak salah kan itu. sudah ada pembentukan panja pengawasan BPJS. Ya ada, Itu bisa sebetulnya pintu masuk itu Pak Daulay itu. Ya kan, Bisa, memanggil bisa. menteri kan. Oke. Kalau sekarang misalnya masih Pak, panjanya itu masih berjalan ya, masih Oke. berjalan Iya, dan itu iya. bisa bagian dari yang nanti mungkin rekomendasi yang akan kita sampaikan dan kalau perlu kalau misalnya rekomendasi panja ini nggak bisa ditindaklanjuti kan bisa naik lagi Oke. statusnya mungkin bisa jadi Oke. pansus. Iya, Oke. pansus. Baik, Bapak-bapak, Saya rasa sayang sekali Saya kita boleh lagi lanjutin sedikit, Mbak. Oke, Enggak, harus kita jelaskan ya, bahwa singkat saja Pak, karena kita terbatas durasi, Pak Ya. Timbul. bahwa Nggak misalnya perlu tadi dijelasin lah, subsidi Bul. silang. Anda itu mewakili siapa sih? Jangan Pak begitu. Enggak, jelasin Said, dulu. kita Ada dengarkan Pak Timbul berkualitas, dulu. Ya, Undang-Undang 40 Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS memang melarang subsidi silang. Tetapi ketika muncul Undang-Undang Cipta Kerja membolehkan itu, antar undang-undang itu nggak salah. Kecuali kalau PP melanggar undang-undang itu yang salah. Nah, jadi coba baca dulu deh regulasinya. Jangan mengatakan peserta sedikit atau enggak usah. Oke. Kita bukan berdasarkan Undang-Undang PP 37, Permenaker, Permenkeu. Ada di situ, uangnya ada Pak Daulay. Jangan sampai, nah ini memang tadi saya bilang kesimpulannya, memang harus disosialisasikan, diedukasi berdasarkan yuridisnya bagaimana. Baik, kita akan lihat tentu saja semuanya harus membuka diri untuk saling berkomunikasi terkait dengan hal ini karena dengan komunikasi yang baik tentu nanti ada hasil yang baik yang kita harapkan karena sekali lagi perkara ini adalah perkara hajat hidup orang banyak. Terima kasih perbincangannya, tentu kita terbatas oleh waktu. Terima kasih anggota Komisi 9 DPR RI Pak Saleh Daulay. Terima kasih juga Koordinator Advokasi BPJS Watch ada Pak Timbul Siregar dan juga terima kasih. Presiden dari KSPI Pak Said Iqbal. Terima kasih. Sehat selalu Bapak-bapak. Selalu, Terima kasih.